Aktor Alicia Rininta, pemeran Novia di sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, resmi memiliki takdir berjodoh dengan Mas Jeffrey dan akan memikirkan pernikahan Jeffrey dan Miss Novia. Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih menjadi salah satu sinetron SCTV yang kembali tayang. Antusiasme penonton untuk kembali menyaksikan akting para pemeran Takdir Cinta Yang Kupilih tayang lebih awal mulai pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Sinetron yang tayang sejak tanggal 5 September tahun 2022 ini diperankan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama. Salah satunya Alicia Rininta yang menjadi pemeran utama bersanding dengan Randy Pangalila dalam sinetron ini, yang baru-baru ini mereka resmi bercerai dengan hakim. Permasalahan asmara yang dibenamkan dalam sinetron ini cukup menarik perhatian penggemar. Yuk, kita simak Takdir Cinta Yang Kupilih yang disiarkan di stasiun televisi SCTV ini benar-benar menggoda untuk kita tonton. Berikut ini adalah sinopsis sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang akan tayang nanti malam. Tentu sangat menarik untuk disimak bersama hingga detik-detik terakhir malam ini. Episode Takdir Cinta Yang Kupilih kali ini semakin seru karena Novia merebahkan kepala di pangkuan Jeffrey. Dalam episode Takdir Cinta Yang Kupilih sebelumnya, Novia sedang bahagia menikmati waktu liburannya di Bali bersama Rizka. Novia bahagia karena bisa datang ke tempat yang menjadi impiannya, yaitu Hotel Grand Narayana Bali. Hanya saja Novia sedih karena ia berada di tempat itu tidak dengan suaminya, tapi justru memulihkan diri dari sakit hati dikhianati suaminya. Pada episode selanjutnya, Novia dan Jeffrey dalam sebuah bis perjalanan dari hotel menuju kapal laut. Novia kembali bertanya tentang kejadian di ambulans, apakah pada saat itu Jeffrey berhalusinasi. Jeffrey bilang kalau pada saat itu ia setengah sadar dan yang dikatakan Jeffrey ke Novia itu untuk orang lain. Novia pun menebak apakah perempuan itu adalah Melanie. Sambil grogi Jeffrey berkata bukan, tapi perempuan lain. Kemudian, mendadak Novia merasa mengantuk. Ia pikir mungkin karena semalam kurang tidur. Beberapa saat setelah tertidur, kepala Novia tanpa sengaja berada di pangkuan Jeffrey. Mengetahui itu, Jeffrey terdiam. Di rumah Jeffrey, Brian sedang makan bersama Astrid. Melihat Brian yang makannya lahap, Astrid senang karena Brian cepat sembuh dari batuk. Brian tiba-tiba ingat kalau hari itu Novia ulang tahun. Ia pun hendak meminjam ponsel Astrid, tapi Astrid sedang menelepon Arjuna. Brian lari ke kamar Binung untuk meminjam ponselnya dan menelepon Novia yang sedang berulang tahun. Mendengar ponselnya berbunyi, Novia kaget dan terjaga. Novia meminta maaf ke Jeffrey karena ia ketiduran sehingga kepalanya mengenai Jeffrey. Jeffrey memaklumi hal tersebut. Novia kaget saat mengetahui kalau Brian yang melakukan panggilan video dari ponsel Binung. Jeffrey juga kaget karena takut keluarganya di Jakarta tahu ia sedang berlibur bersama Novia di Bali. Lewat panggilan video, Brian mengucapkan selamat ulang tahun ke Novia dan bertanya apa yang Novia inginkan. Novia bilang ia tidak ingin apa-apa. Novia keceplosan bilang kalau ia sedang berada di bus bersama Jeffrey. Setelah panggilan video selesai, Novia tanya kenapa Jeffrey tidak ingin Brian tahu kalau ia sedang berada di Bali juga. Jeffrey bilang kalau ia tidak ingin menyakiti hati Brian yang ingin berlibur, tapi sakit batuk sehingga dilarang Astrid pergi. Di scan lain, akan bercerita tentang hubungan Tami dan Yo, serta status janda Novia. Akankah Jeffrey mengetahui? Novia menghabiskan liburan di Bali. Di sana Novia bertemu dengan Jeffrey. Tak hanya bertemu, di Bali Jeffrey kembali menyelamatkan nyawa Novia yang tak sengaja tercebur ke laut. Saking paniknya dengan kondisi Novia, Jeffrey memberikan nafas buatan untuk Novia.
Ternyata momen tersebut dilihat oleh teman Hakim. Teman Hakim tersebut lantas mengadu kepada Hakim dan menuding Novia kini menjadi janda gatal. Hakim pun kaget saat diberitahu temannya bahwa Novia sekarang jadi janda gatal yang sudah liburan bareng Jeffrey. Di sisi lain, Tami menjenguk Yo yang tengah terbaring di rumah sakit. Yo menderita setelah diceraikan Tami dan harus mendekam di penjara. Tami merasa kasihan melihat kondisi Yo saat ini. Tapi Tami takut sikap buruk Yo tidak bisa berubah. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Tami dan Yo akan kembali rujuk? Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.